subsistem yang ada di Jamal ini saat ini sekitar 30, tepatnya 32 subsistem, dan kami sudah menyusun roadmap ya untuk bisa mengimplementasikan sistem ADS ini, karena memang berdasarkan pengalaman dan juga benchmark, ini adalah sistem yang paling bisa diandalkan untuk mencegah terjadinya blackout, tentu dengan berbagai ininya ya, kerumitannya ya. Dan kami sudah menyusun roadmap sampai tahun 2030, ya, pekerjaan ini akan terus berlangsung sampai 2030 jika tidak ada perubahan, bisa lebih, bisa lebih cepat. Tapi sistem kan dinamis ya, jadi bisa terus dan kami karena kami juga sebenarnya ingin menyelesaikan semuanya, tapi kami juga melihat kekuatan atau sumber daya yang memiliki baik dari SDM maupun anggaran yang ada di Korporat. Dan kami melihat di beberapa tahun kemarin itu sepertinya masih kurang ini ya peminatnya, atau mungkin yang berpartisipasi itu sangat sedikit ya, kami kesulitan. Tapi apakah karena memang belum memahami ini secara penuh? Nah, maka pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan lebih detail dan bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, sehingga bisa melihat tingkat kerumitan dan mempersiapkan itu semua sehingga bisa berpartisipasi di kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang yang menurut itu sampai tahun 2030, jadi panjang ini. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan baik dan bertanya sedetailnya sehingga jelas apa yang akan menjadi skop dari pekerjaan ini, dan bisa membantu kami dalam meningkatkan atau menyelesaikan PR kami dalam meningkatkan keandalan sistem di Jawa, Madura, dan Bali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyambutan atau penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arham bisa membuka acara ini. Mungkin lebih detailnya saya sampaikan beberapa hal ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Aditya Sangka, saat ini posisinya di manajer perencanaan pengadaan. Bapak Arham selaku senior manajer teknik. Di sebelah saya nanti Pak Jenderal dan Pak Febri untuk proteksi Pak Jenderal. Sebelah kirinya Pak Febri yang presentasinya secara teknis. Mengulang sedikit dari yang disampaikan Pak Arham, ya, jadi latar belakangnya yang mungkin kalau saya rangkum sesuai roadmap kita ada pekerjaan ini sampai 2030 ya, 2030. Nanti tentunya Pak Jenderal yang menyampaikan di lokasi manten ya, paket-paket tersebut. Nah, ADS ini merupakan sistem baru ya dalam penanganan sistem tenaga listrik, yang maksudnya adalah selama ini kita kalau pertahanan sistem atau defense scheme itu ya OLS, OBS, statis gitu ya, statis, kuncinya itu statis. Nah, beberapa tahun belakang ini kan kita sudah memanfaatkan teknologi, karena di luar negeri sudah terkomunikasi duluan ya. Di Amerika sudah, di China sudah, Eropa sudah ya. Nah, ini kita mulai memanfaatkan beberapa tahun lalu, baik di Jawa maupun di Kalimantan itu sudah, baik skala sistemnya besar maupun kecil. Misalnya cuma satu ruas 2 GI itu kan yang memanfaatkan ADS. Tapi ya, di Jawa Bali ini sistemnya besar, jadi bisa jadi satu subsistem itu sampai 40 GI gitu. Nah, ini tantangan di Jawa Bali. Nah, belum banyak pabrikan vendor yang berpartisipasi ya, tadi disampaikan Pak Rahab. Nah, nanti kita lihat perjalanan dan 2020 sampai 2023 ya. Terus perlu memastikan proses PBJ memiliki prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar, terbuka, dan akuntabel. Ya. Kami ini merasa nggak nyaman gitu. Kalau yang daftar 1, 2 atau 1 gitu ya, nyaman pada saat mendaftarkan. Nah, kita lihat pada saat PFM itu apa itu urusan gagal aja soal ini, daripada nanti mendapat sorotan dari luar gitu ya. Meskipun prosesnya sudah dilalui secara benar. Terus pengadaan ADS merupakan jenis proyek yang digadang-gadang itu lelang terbuka, karena P2B belum punya DPP ya.
Di P2B aja belum ada DPT, apalagi di unit lain yang nggak menerapkan ADS kan. DPT itu adanya DPT kabel, DPT PMT, trafo gitu ya. Kami di P2B hanya baru ada DPT SCADA, ya SCADA dan power supply masalah. Dan itu nggak banyak berubah gitu, itu juga. Dan proyeknya nggak banyak juga gitu. Belum banyak membantu juga DPT ini karena pada saat proses lelang ini jadi terbatas kan. Kalau ada DPT lelang terbatas, hanya menghemat 1-2 minggu gitu ya. Jadi kembali lagi kami lebih prefer itu lelang terbuka gitu kalau yang pesertanya sedikit gitu ya. Proteksi belum pernah dibuat DPT karena dari kronologi lelang itu nggak banyak peserta. Kalau DPT dibuat dalam rangka mengerucutkan gitu ya, karena pesertanya banyak kita pilih yang paling bagus saja gitu ya, dari proses prakualifikasi namanya. Jadi DPT. Tapi yang kendalanya kita pengadaan nggak banyak. Saya power supply cuma 1-2 gitu kan. Pengadaan SOKI 1-2. DPT ini relevan kalau pengadaan trafo 100 unit. Dibedakan DPT-nya trafo yang 100 MVA, 200 MVA, 300 MVA, misalnya ini ya, beda ya DPT-nya sendiri-sendiri. Jadi gampang nanti perlu pengadaan 100 MVA, nomor itu DPT ada 20 vendor misalnya. Itu sudah terseleksi. Sudah tinggal adu harga lah harga spek ini gitu. Kira-kira latar belakangnya. Nah sehingga ini bertujuan dengan mengundang bapak semua pabrikan, supplier maupun vendor, kami akan memaparkan skop dan spesifikasi yang nggak berubah juga dari tahun sebelumnya gitu ya. Terus ingin mendapatkan feedback dari pabrikan atau vendor terhadap teknologi yang akan kami tawarkan, di samping untuk menyampaikan keberadaan proyek ini kepada pasar ya. Setidaknya ini sudah cukup banyak ya, 22 yang kita undang. Nanti detail paketnya apa nah bagian ada. Nah kami ingin juga mendapatkan produk dan vendor yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi. Bisa jadi vendor punya barang, tapi nggak punya engineer. Nah itu nggak prefer kami seperti itu. Kami ingin vendornya yang memenuhi kualifikasi dan membawa produk yang berhasil kita uji, ya uji kontes itu lulus. Ada engineer-nya jangan bepuan gitu ya, kayak tarkam gitu kan, punya borongan tapi engineer dari luar. Nah kalau dari luar kami workability-nya pertanyaan nanti mungkin satu saat bisa, satu saat enggak. Nah ini pekerjaan yang sangat memerlukan akurasi dalam penjadwalan ya. Misalnya nanti suatu saat kita perlu padam segala macam itu. Nah beberapa proyek itu terkendala kalau teknisnya bukan bukan milik sendiri lah ya, stafnya gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya. Nah, kami mau memastikan tadi proyek PPJ ini yang memenuhi konsep kompetitif ya. Jadi langsung adu harga gitu, ujungnya tidak adu harga. Jangan sampai yang keluar itu cuma satu, buka harganya nggak enak buat kami. Bila perlu 5 itu sudah masuk, tinggal dibuka harga gitu. Nah, yang demikian itu kita menyebutnya metode 1 tahap 2 sampul ya. Jadi kita cek dulu prakualifikasi syarat admin teknisnya, kalau lulus baru dibuka harga. Kami harapkan sampai buka harga itu sudah memenuhi lebih dari 3 lah misalnya dalam 1 gitu. Nah ini mungkin sebagai gambaran Pak. Ini ADS pertama yang kita lelang ya, karena sebelumnya ADS ini lewat pengadaan nanti ya, yang kecil-kecil ya, yang lingkupnya sedikit itu tinggal masuk. Nah yang kita buat di tahun 2020 ini, dan kemudian kita buat market ini di Maret 2020, ada 5 pabrikan atau supplier ya. Ada Siemens, Royal, NR, GSI, ABB. Terus kita buat 1 tahap 2 sampel ya, artinya ada di kontes soalnya. 5 masuk ya, ternyata 2 nggak lulus nih yang merah. Jadi pada saat ini nggak lulus di kualifikasi. Ya, saya nggak tahu artinya, tapi munculnya dari 5 keluar 3 gitu ya. Terus yang lulus kualifikasi 3 ya. Nah ternyata
November 2020. Masuk 5 Siemens, KSO Sangkan, Royal, KSO Bonareksa NR, BSI, ABB. Ya, kami lebih meyakinkan lagi Gandeng Rapi Pak sebagai konsultan mendampingi kami ya dalam proses ini. Nah, sehingga dari proses awal sampai akhir yang ikut terus itu ini KSO Sangkan Royal dan KSO NR Bonareksa. Ya, ujungnya yang menang KSO NR Bonareksa ya. Nah, tentunya saya nggak ada. Nah, berikutnya di 2022 kami ada ADS, ada 2 paket ya, Python gratis sama mana tuh Bekasi Duit ya, benar ya. 2 paket tahun lalu, gagal 1. Nah, ini yang Python nih ya. Nah, karena Oktober diikuti oleh Royal, Siemens, Surya Indah, Surya Prima itu bawa Schneider ya, Hitachi, terus Multi Control Nusantara. Nah, ini metodenya terbuka pasca kualifikasi memasukkan penawaran November ya. Yang masuk cuma 2 dari 5 ini yang masuk 2 penawarannya ya. Nah, yang 3 enggak, beberapa alasan tadi disampaikan berbeda-beda alasannya ya. Yang tidak memasukkan penawaran Siemens, Hitachi dan Multi Control. Nah, sehingga dari 2 ini ternyata 1 nggak lulus nih ya, yang masuk Royal dibuka harga. Ternyata penawaran 115% di atas HPS. Nah, dinego kan sampai di bawah HPS. Oke. Nah, kembali dibawa ke VFM, Pak. Kami tidak langsung memenangkan, dibawa ke VFM. Ternyata diputuskan jangan lanjut, gagal lanjut. Seperti itu ya. Akhirnya tender diulang tahun ini kan. Tahun ini itu dari Februari sebenarnya. Tapi masuknya agak tengah-tengah DW2 ya. Nah, ternyata yang berulang yang masuk 2 Royal, SO dengan Rianda sama Surya Prima Trindo bawah Schneider ya. Nah, hari ini rencana siang ini mau dibawa ke VFM. Saya belum tahu keputusannya. Ini di domain di Laksana. Jadi untuk Python sampai saat ini belum sampai terkontrak ya. Ini baru akan dibawa ke VFM, lanjut atau tidak gitu. Oke, yang 3 itu ADS Cawang Priok tahun 2022 juga. Waktu penjelasan 7 vendor ikut untuk Komas, Konalentro, Sangka, Spektrum hari ini nggak datang untuk konfirmasi. Terus Royal, Bitek, Siemens, Komas. Nah, memasukkan penawaran hanya Royal. Yang lain tidak menawarkan dengan alasan beberapa simpulkan itu diantaranya minta perpanjangan waktu karena proses tender terlalu singkat, tenaga ahli yang tidak siap, tidak mendapat dukungan pabrikan. Nah, seperti ini. Dan ada alasan lagi yang belum saya tulis ya. Akhirnya tender diulang, ya. Yang diulang. Nah, yang dapat kembali hanya 1. Nah, sesuai ketentuan di bahwa meskipun 1 kalau di pengulangan itu bisa dilanjut. Seperti itu ya. Akhirnya yang menang untuk paket ini Cawang Priok itu Royal, KSO dengan Bitek ya. Saya masih progres. Itu kira-kira gambaran masa belakang kita mengadakan kontes market sounding pada pagi ini. Jelas tujuannya itu ya, kita ingin membuka lebih jauh, artinya proses di kami ini masih secara prosedural sudah dipenuhi, tapi masih ada harapan lebih bagus lagi bahwa ini bisa dibuka oleh banyak mitra, sehingga akhirnya nanti sampai kepada buka harga gitu ya. Kira-kira demikian sebagai pengetahuan dari saya dari fungsi perencana pengadaan. Nanti selanjutnya untuk scope dan spesifikasi akan disampaikan oleh Denal ya dan Pak Febri. Nah, di situ nanti Bapak simak dulu, baru nanti ditanyakan yang kurang jelas. Kira-kira demikian, saya akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Denal.
Liptek hadir. GTS Global Game Star ada? Nggak ada ya? Nggak disampaikan lagi. Recording in progress. Cari aja, share saja. Enindo, ada Enindo? Nggak ada. Bencana alam ada ya? Sniper ada, Berwarna ada, Nyegaman ada, Sniper ada, Surya Prima Indo, 20 Sniper ini. Oke, sama dia. Citra Riyatara. Nggak ada. Kalian lagi ada di Elektro, Sangkan. Sangkan ada. Sangkan nggak ada ya? Oke. Spektrum sudah konfirmasi tidak hadir. Mahadaya Sakti, Teknik ada ya. Indokarya Elektrik, Indokarya Elektrik nggak ada. Rianda, ya. Bukati Ada Pak? ya. Sipang ada. Permata Prima Engineering ada ya. Oke, yang nggak hadir berarti 1, 2, 3, 4. Sudah ya. Silakan semuanya. Oh, udah Pak ya. Eksekusi dari Lion Air. Ini adalah yang dalam vendor yang hadir sekarang. Apakah ada yang pernah dapat kontrak ATS di luar Jawa? Luar Jawa, Kalimantan, Sumatera gitu. Ada nggak? Di Dari? Belitung, Pak. Di Belitung. Itu Ya. UP2B ya? Langsung LN-nya LN mana? UIW wilayah. UIW. Oh iya, UIW masih gabung ya, pembangkit ada transmisi dan distribusi gabung ya. Itu dipasang di transmisi. Dipasang di transmisi. Iya. Maksudnya nyambung pembangkit dan ke Iya, distribusi pembangkit ke sama Apolia. distribusi. Gaduh-gaduh. Biasanya ada yang ada yang enggak. Kebanyakan sih power master belum terkonek ke website. Jadi ya mau nggak mau supply buat nyambungin Jadi yang virus wire ya di protokol gitu ya. Malah link-linknya bisa diproses. Link-link jenis. Ini gimana prosesnya? Jalannya ada gitu kan. di hafal ini gitu kan. Alatnya sama juga dibeli juga. Terus juga kuliah ini. Skripsi.
Pak Ade atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Arham selaku SRM Teknik, Pak Ade Jasmita selaku manajer perencanaan pengadaan, kemudian rekan-rekan yang hadir, rekan-rekan B2B yang hadir di offline, dan juga rekan-rekan dari para vendor ya, sesuai dengan undangan yang hampir memenuhi semua yang diundang hadir. Kemudian juga rekan-rekan yang ada di Zoom ya, yang kesempatannya bisa mengikuti kegiatan market sounding ini melalui Zoom. Ini kami menyampaikan terkait dengan materi dari market sounding ini, yang mana tadi sudah sampaikan untuk yang akan diadakan pada tahap berikutnya adalah untuk pemasangan sistem ADES di subsistem Cibatu Indramayu. Nah, ini menggunakan anggaran tahun 2023 ya. Jadi perlu kami gambarkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Raham atau Pak Ade bahwa Jamal ini sudah punya roadmap Pak sampai tahun 2030. Jadi berharap kontribusi dari para vendor yang hadir di sini ini sudah bisa membidik kapan kita para vendor ini siap gitu ya untuk bisa mengikuti kontribusi teknologinya di sistem Jamal. Jadi kesempatannya masih panjang. Jadi kalau misalnya tahun ini belum memungkinkan, belum ada kesempatan, masih memungkinkan tahun depan dan seterusnya sampai tahun 2030. Jadi masih ada kesempatan 7 tahun ke depan ya. Tahun ini masih ada tersisa 2 lagi yang akan diproses pengadaannya, yaitu untuk subsistem Cibatu Indramayu dan subsistem Gresik Krian. Ya, ini dalam waktu berurutan tidak terlalu lama. Kalau proses yang Indramayu sudah selesai, akan dilanjut yang Gresik, karena target kami sebelum akhir tahun sudah terkontrak semua perencanaan ADS ini. Nah, kemudian terkait dengan tujuan ya dari pemasangan ini, sudah disampaikan bahwa berlatar belakang dari gangguan yang tahun 2019, yaitu ada blackout setengah dari Pulau Jawa. Jadi berharap dengan nanti pasangnya yang subsistem Cibatu Indramayu tentunya dapat meningkatkan keberhasilan tim, baik itu iron operation ataupun oleh OBS, meningkatkan operasi, kemudian mencegah terjadinya blackout. Ini yang kami harapkan. Jadi dengan ada sistem ini meyakini bahwa gangguan apapun yang terjadi tidak sampai menjadikan subsistem blackout. Kemudian kami ada kebutuhan juga ya terkait dengan sistem telekomunikasi yang harus handal, routing, independen. Jadi paket ini juga termasuk paket untuk penyediaan jaringan telekomunikasi. Jadi satu paket dengan proteksinya. Nah, ini sebagai gambaran, mungkin tahun berikutnya paket Telkom akan dipisahkan dengan paket proteksi. Jadi berdiri sendiri. Kalau sekarang paket Telkom ini satu paket dengan proteksi ya. Jadi memang harus menggandeng pangkat Telkomnya juga. Kemudian tentunya ada kelebihan lagi dari sistem ADS ini karena sudah punya dashboard HMI, sehingga kami punya monitoring terkait dengan kesiapan perangkat-perangkat proteksi ataupun Telkom dan juga kesiapan target ADS. Nah, yang lainnya adalah mengimplementasikan defense team. Jadi di ADS ini ada Pak defense team yang sudah beroperasi. Kami menyebutnya defense team konvensional lah ya, karena masih bersifat statis. Jadi target-target ini belum dinamis, belum adaptif. Nah, inilah yang ada di sebagai backup nantinya jika ADS ini sudah berfungsi. Jadi ADS ini nanti berfungsi sebagai main. Karenanya skema ADS ini harus bisa mencakup skema-skema yang ada sebelumnya, yaitu seperti islanding system baik dari WFR gitu ya, islanding IBT, islanding Thailand ataupun OGS adaptif, dan juga kontingensi SMS2 atau lebih. Nah, ini sudah ada skema-skema yang tapi masih bersifat statis. Nah, skema-skema inilah yang ada di seluruh subsistem Cibatu Indramayu ini nanti akan diadaptifkan.
Jadi bahwa itu gambarannya adalah, skema satu subsistem ini ada berapa skema. Nanti skema itu akan diadaptasikan semua. Itulah yang nanti menjadi bagian dari pekerjaan HDS ini. Kemudian untuk skop pekerjaannya, lokasinya tentu ada tersebar ya di seluruh GI ataupun GZ yang berada di wilayah subsistem Cibatu Indramayu. Dan tambahan ada satu lokasi di RCC Jawa Barat sebagai sentral untuk nanti penempatan controller juga, penempatan data storage juga. Di sana ada juga ada simulator untuk sistem ADS. Kemudian pemasangan peralatan proteksi ADS. Jadi peralatan ADS ini ada data konsentrator, nanti ada ininya ya, ada arsitekturnya biar tergambarkan. Kemudian ada perangkat listrik, relay proteksi, voltmeter, switch layer 2, panel ADS, controller, server lining, server storage, workstation, dan material aksesoris proteksi. Dan juga ada pemasangan peralatan telkom ADS. Nah di tahun 2023 ini sampai nanti yang Kria Gresik ini masih ada paketnya satu gabungan ya, paket proteksi dan juga paket telkom. Tahun 2024 nanti akan pisah supaya ada proses yang berdiri sendiri ya. Yang paket peralatan pemasangan peralatan telkom itu seperti HSF Suite, hotbox, single SFP, single mode, multimode, GPS, NMS, dan material aksesoris telkom. Nah tentunya ini tidak hanya dipasang, tapi ada proses komisioning ya, baik komisioning dari telkom maupun proteksi, dan juga sistemnya. Jadi gabungan dari perangkat proteksi dan telkom itu menjadi adalah sistem ADS. Dan ada uji ATDS. Nah ini yang membedakan di pengadaan yang sebelumnya, baik yang ada tahun di 2020 waktu itu ADS Muara Karang ya, itu uji ATDS-nya dilakukan di pabrikan. Kemudian yang kemarin pun sama di pabrikan. Nah mulai yang tahapan ini yang Indramayu dan seterusnya, nanti uji ATDS-nya ada di PLN Pusat. Nah uji ATDS ini tidak termasuk yang menjadi bagian yang dikompetisikan untuk biayanya, tetapi vendor yang mendapat istilahnya kontrak ini, dia akan mengujikan ya software ADS-nya di Pusat dan tentunya harus hadir. Jika ada kegagalan di sana, harus siap juga untuk melakukan perubahan ya, perubahan terkait dengan software, algoritma maupun logiknya, dan tentunya harus dihadiri juga sama expertnya yang mendevelop software itu. Jadi jangan sampai uji ATDS gagal tapi dibiarkan. Itu uji ATDS gagal harus di-create lagi apa yang salah dan sebagainya, nanti disimulasikan ulang sampai semua kontingensi itu berhasil. Biaya uji ATDS-nya tidak masuk dalam kontrak ini, tetapi tentunya ada cost yang harus diperhitungkan dari para vendor semua ya untuk mendatangkan expert dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang ya satu paket pekerjaan lah, dimaksudkan di mana itu setelahnya vendor gitu ya. Mungkin harus hadir vendornya selama pelaksanaan uji ATDS, dan juga expertnya harus hadir untuk perbaikan jika terjadi kegagalan pengujian ATDS sampai ATDS berhasil. Karena kalau misalnya uji ATDS ini tidak berhasil, karena ini kan yang dibangun itu adalah sistem, bukan pengadaan alat saja. Kalau misalnya ini gagal terus dan vendornya mengeluarkan bendera putih, kontrak batal, kontrak langsung ditutup. Ya, jadi nanti ada klausul-klausul yang terkait dengan pemutusan karena adanya kerugian. Artinya tidak dipasang di sistem, belum dipasang di sistem saja, baru disimulasikan sudah menunjukkan performanya sudah bagus. Nah ini khawatir sistem itu jika dipasang maka akan berdampak kepada sistem yang buruk lah. Justru kita mengharapkan keandalan, malah nanti justru jadi sistemnya jadi rawan resiko ya terhadap anomali-anomali. Jadi gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk lokasi pekerjaan, ini untuk peralatan proteksi dan telkom. Jadi ada pekerjaan yang di dalam satu lokasi gardu induk itu ada dua pekerjaan pemasangan, yaitu peralatan proteksi dan peralatan telkom. Nah untuk gabungan pemasangan peralatan proteksi dan telkom ada di 4 lokasi GTEP, ada di 28 GI dan 1 RCC. Tetapi untuk membangun
suatu jaringan telkom itu tidak hanya di lokasi yang menjadi bagian dari subsistemnya, ya. Tentunya harus melewati, karena kan ada jalur-jalur yang FO berdasarkan transmisi, ya. Jadi mengikuti walaupun dia tidak masuk dalam subsistemnya Indramayu, tapi rutenya harus tetap ke GI tersebut. Nah, ada beberapa pekerjaan yang di lokasi GI tersebut tidak ada pekerjaan proteksi, hanya ada pekerjaan telkom. Itu ada sebanyak 17 GI. Jadi totali semuanya ada 50 GI, ya, 50 GI, dan istilahnya terbagi dua, ada pemasangan proteksi sistem dan telkom, dan hanya telkomnya saja. Nah, untuk sistem Cibatu Indramayu dengan masuknya beberapa gitet baru seperti Deltamas dan Deltamas ada Sukatani, ya. Cuman yang untuk sistem Cibatu Indramayu ini dimungkinkan konfigurasi bisa berubah-ubah, Pak. Kenapa bisa berubah-ubah? Inilah yang menjadi bagian dinamisasinya adaptif. Jadi adaptifnya harus mengikuti perubahan subsistem. Mau dibuat konfigurasi satu subsistem Cibatu 34 dengan Mandirancang, misalnya oke, yang lagi dioperasikan saat ini Cibatu 34 digandeng dengan Mandirancang saja, gitu ya. Ataupun konfigurasi 2 Deltamas dengan Mandirancang saja, ataupun Kit Indramayu dengan Mandirancang. Nah, ini karena subsistemnya sudah bertambah, dia bisa menyesuaikan jika ada misalnya Cibatu 34 sedang ada pekerjaan, gitu ya, yang pemeliharaan yang tingkat kerawanannya tinggi dan sebagainya, akan dibuat konsep konfigurasi 2 ataupun konfigurasi 3 dan sebagainya. Jadi untuk subsistem Cibatu Indramayu ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konfigurasi sesuai dengan skenario dari operasi sistem. Apapun konfigurasinya, totalinya tetap yang 50 tadi, Pak. 50 GI yang termasuk 17 GI yang hanya pekerjaan telkom. Artinya yang proteksinya itu berarti kan 33 dikali 1 berarti cuma 32. Jadi 32 GI ini sudah bisa berubah-ubah semua menjadi konfigurasi 1, konfigurasi 2, konfigurasi 3. Ini lingkupannya 32 GI. Kita bisa lihat di sini. Contoh konfigurasi 1, ya. Konfigurasi 1 ini Cibatu 34 Mandirancang. Kalau boleh dihitung GI yang masuk dalam subsistem ini ada misalnya Celengki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sama kita. Jadi konfigurasi 1 ini cuma 23. Padahal pekerjaannya ada 32. Artinya apa? Bisa jadi yang 23, oh berarti 32, berarti yang 9 itu saat dikonfigurasi ini dia tidak masuk dalam subsistem itu. Betul. Tidak masuk dalam subsistem itu. Tapi dia bisa jadi masuk di konfigurasi yang lain. Nah, inilah yang namanya tracking topologi. Jadi ADS ini bisa mengikuti tracking topologinya. Oh, mau dioperasikan konfigurasi 1 berarti meliputi GI mana saja. Mau dioperasikan konfigurasi 2 meliputi GI mana saja. Ini nanti bisa secara auto atau secara manual. Kalau auto mungkin banyak banget ya seleksinya dari pemirsa-pemirsa. Mungkin nanti ini dibuat secara manual. Misalnya, oke, sekarang dioperasikan konfigurasi 1, beroperasilah konfigurasi 1. Jadi yang konfigurasi 2 sama konfigurasi 3 sifatnya monitoring tapi tidak aktif, gitu ya. Nah, 32 GI tadi ya boleh dibilang itulah yang bisa masuk di antara konfigurasi 1, konfigurasi 2 dan konfigurasi 3. Nah, untuk yang sistem 70 kV ini tidak masuk dalam skup pekerjaan, ya, yang warna kuning ini. Ya, yang warna kuning ini sistem 70 kV. Ini tidak masuk dalam skop pekerjaan yang ADS Cibatu Indramayu ini. Ini mungkin next ya, nanti kita masukkan karena kalau misalnya enggak, karena waktunya cuma dibatasi 1,5 tahun, ya, 18 bulan. Jadi liputannya kalau sampai 70 kV bisa sampai proteksi sistem dan telkomnya bisa sampai 40 GI
kami fokusnya adalah di sistem 150 kp, ya di 150 kp. Dan 5 kp itu batasannya adalah IBT. Nah, untuk membangun sistem ADS tadi, yang pertama adalah membangun jaringannya. Nah, Telkomnya tadi berbeda dengan yang kebutuhan proteksi. Kebutuhan proteksi hanya 32 GI. Sementara Telkomnya untuk membangun looping, karena dia konsepnya loop, ya, ada loop sampai 3 loop. Ini untuk membentuk 3 loop ini karena kan dia mengikuti jalurnya transmisi, ada penggunaan FO. Jadi otomatis ya, GI-nya akan menjadi lebih banyak dibandingkan GI yang masuk dalam skenario sistem ADS ya untuk proteksi. Jadi ini dibuat loop supaya lebih handal. Jika ada gangguan di satu ruas, maka sistem komunikasinya tidak terganggu. Kontrolernya masih bisa, ataupun peralatan-peralatan di GI masih bisa berkomunikasi dengan sistem ADS ataupun kontrolernya. Nah, kontingensi yang ada di dalam subsistem tadi itu secara umumnya meliputi dari islanding, ya. Islanding itu ada islanding system. Maksudnya islanding system ini dari jika kita mengalami gangguan yang parah ya, terjadi penurunan frekuensi sampai menyebabkan island. Ini sistem ini dari WFR island. Ini existing, nggak termasuk dalam skop pekerjaan ini. Jadi WFR island itu hanya men-trigger, menginisiasi. Kami sudah punya defense team, termasuk salah satunya adalah defense team island operation yang diinisiasi dari WFR. Jika terjadi misalnya sampai frekuensi 4,3 Hz, dia akan menginisiasi, men-trigger si controller, men-trigger terjadinya island, tapi si controller juga sudah menyiapkan jika terjadi island, maka dia akan melepas beban seberapa yang dibutuhkan supaya seimbang dengan pembangkit, ya, supaya seimbang dengan pembangkit. Kemudian juga ada islanding IBT. Jadi islanding IBT yang disebabkan oleh misalnya suplainya ada 2 IBT, terus IBT-nya trip dua-duanya N-2, maka hanya terdiri dari pembangkitan saja gitu ya, itu sudah termasuk dari island ataupun island Thailand. Nanti kita lihat ada contoh-contohnya. Dan ORS ya, ORS baik di sisi penghantar maupun di sisi IBT. Ada juga untuk OGS ya, OGS nanti kita lihat apakah skemanya ada di dalam subsistem Indramayu ini. Nah, ada juga konsep N-2 ya. Di sini N-2 itu biasanya dari island yang IBT maupun yang Thailand ya. Ini contoh kontingensi secara gambaran umum. Nanti semua skema yang ada di dalam subsistem tadi itu akan diadaptifkan. Sekali lagi semua skema ya, semua skema adalah ada skema ORS, skema OGS jika ada di situ, skema island untuk kondisi N-2 IBT ataupun Thailand ataupun dari sistem ya, dari WFR island. Nah, ini salah satu contoh skema ORS ataupun OGS ya, yang ada di dalam subsistemnya Cibatu Indramayu. Contoh ORS 34 Cibatu. Nah, ORS ini yang sekarang ini sifatnya statis. Jadi kalau Bapak lihat ada relay ORS yang terpasang di sini, dia akan punya target-targetnya sesuai dengan yang ada di sini. Tahap 1 dia akan memberikan mana dan bla bla bla. Dia tidak melihat beban. Pokoknya tahap 1 misalnya ada arus naik, dibuang dulu tes case, buang dulu tahap 1, buang, oh masih pick up, berarti buang lagi tahap 2, masih pick up, buang lagi tahap 3 dan seterusnya. Kalau sudah turun, berarti dia sudah dinyatakan oke, tahap 1 sudah selesai, tahap 2-nya nggak perlu dibuang. Nah, itu yang ada sekarang ini statis. Jadi kejadian gangguannya di beban berapapun, simulasinya ataupun prosesnya lewat tahapan. Sementara yang ADS-nya nanti, yang ORS ini diadaptifkan, maka dia akan melihat beban MW-nya. Jadi sekarang IBT ini bebannya berapa? Kalau terjadi N-1 itu akan berapa naiknya, berapa MW, dan akan disiapkan buangannya berapa MW. Nah, itu akan disiapkan secara adaptif. Jadi targetnya bisa berubah-ubah. Kalau yang ini istilahnya ada GI tumbal. Jadi GI tumbal itu GI yang selalu strip jika terjadi gangguan di sini. Tapi ada juga GI yang
tidak pernah trip ya selama ada gangguan di sini. Nah itu G. Nah nanti kalau ADS karena liputan semua GI berarti semua GI ini disiapkan targetnya. Jadi akan merata setiap GI punya target. Nah itu ADS. Ini contoh yang skema OLS yang akan diadaptifkan. Kemudian ada skema Island. Nah skema Island ini contoh yang skema Island Indramayu dengan Mandirancang. Jika terjadi penurunan frekuensi sistem sampai parah ya gitu ya karena hilangnya kompleks pembangkitan ataupun kondisi yang lainnya, maka frekuensi akan turun. Sebenarnya kami sudah punya WFR tahapan, namun jika banyak kuota WFR tahapan yang gagal ataupun banyak target yang gagal, bisa berdampak kepada frekuensi akan turun terus dan sampai harus di-islandkan supaya jangan sampai blackout secara keseluruhan. Jadi nanti akan beroperasi sendiri-sendiri. Nah, kalau kondisi island seperti ini berarti ini contohnya di sini pembangkitan Indramayu dan pembangkitan Mandirancang dia harus menyuplai beban-bebannya sesuai dengan kondisi islandnya. Nah, kapan ADS ini yang berperan? ADS ini berperan nunggu kondisi beban di 48,3. Jadi pada saat frekuensi turun sampai batasan sebelum 48,3 itu kan banyak beban yang sudah dibuang di sini oleh UFR tahapan. Makanya di sini dia akan monitor terus beban kondisi terakhir di berapa MW sih gitu ya. Terhadap pembangkit berapa MW? Oh, misalnya bebannya terakhir setelah frekuensi tahapan bekerja misalnya ya bebannya ada 800 MW, sementara pembangkitannya itu totalnya cuma 600 MW. Artinya kelebihan beban di 200 MW kan? Nah, berarti sudah disiapkan oleh ADS ini kalau terjadi island maka dia langsung ngebuang. Nah makanya inisiatifnya adalah dari WFR island yang ada di skema ini yang sudah ada, jadi nggak masuk dalam bagian pekerjaan, tapi dia menginisiatif untuk men-trigger membuang beban pada saat terjadi island kondisi terakhir. Nah itulah supaya pada saat island pembangkitan dan bebannya seimbang dan ini tidak jadi blackout. Kondisi sekarang Pak nggak tahu ini pada saat terjadi kondisi penurunan pas jadi island pembangkitannya sama bebannya seimbang apa enggak, ini nggak dipantau secara beban, jadi untung-untungan. Makanya kejadian tahun 2019 dari 9 skema island yang terjadi itu 8 blackout, 1 berhasil. Yang 1 berhasil beruntung gitu. Karena memang statis kan harusnya kan memang dia monitoring bebannya terus kan. Ini jadi gambarannya seperti itu ya. Kemudian ini contoh skema island yang kami buat nih ADS Island Indramayu. Ini kami juga sudah membuat lewat apa istilahnya bukan investasi tapi hanya beberapa titik kontingensi. Nah ini tergambarkan bahwa jika terjadi N-2 di sini, jika terjadi N-2 di sini, jika terjadi N-2 di sini, maka akan membentuk island seperti ini. Artinya ada skema island oleh kondisi bukan frekuensi Pak. Ini frekuensi masih normal, masih di frekuensi 50 Hz. Tapi tahu-tahu IBT-nya trip dua-duanya, umpama gitu ya, IBT-nya trip dua-duanya. Maka suplainya hanya dari sisi pembangkitan saja. Maka itu secara tidak langsung sudah membentuk island. Ataupun Thailand, yang disebut Thailand adalah penghantar yang sebagai outlet ataupun backbone dari sumber ke arah subsistem. Jadi titik awalnya ada di sini, ada di sini, ada di sini berdasarkan hasil studi. Apapun kondisi gangguan N-2 berdasarkan status CB, ya CB open, maka akan membentuk island seperti ini. Ini contoh island yang dibentuk oleh kondisi N-2 baik IBT ataupun Thailand yang tadi ada contoh kontingensinya. Jadi itulah skema-skema yang nanti akan masuk dalam skop pekerjaan di ADS Indramayu ya, dan juga ADS lainnya seperti itu. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja Pak ya, langsung diskusi biar jangan nggak kelupaan, takut bingungnya belakangan nanti bingungnya panjang. Oke, untuk pekerjaan peritilanya ini saya coba gambarkan Pak, nggak kelihatan ya. Jadi kami itu mengelompokkan, jadi ada tipe GI yang tipe GI SAS sama tipe GI RTU ya. Kalau misalnya contoh yang Cibatu yang di atas, misalnya GI-nya GI RTU ya, GI RTU di sini
Kalau RTU itu berarti kan perangkatnya ini selalu dipasang, setiap gate dipasang data konsentrator. Data konsentrator itu selain berfungsi sebagai gateway juga mengumpulkan data ya, mengumpulkan data. Yang nanti dia akan berkomunikasi dengan perangkat controllernya. Ini ada contoh arsitekturnya, ada pemasang master tree. Nah, relay proteksi ini sifatnya kondisional. Dan nanti di pekerjaan ADS ini Pak, itu jika ada relay yang dinyatakan obsolete, maka itu termasuk yang diganti. Betul Pak. Misalnya ada relay obsolete di contoh di Cibatu ini ada relay obsolete, itu nanti akan diganti. Jadi termasuk pengadaan relay. Ya, termasuk pengadaan relay. Juga termasuk pengadaan power meter. Karena di GRT ini bisa jadi ada masih terpasang transducer. Tapi pekerjaan tidak mengganti transducer, tetapi memasang power meter. Transducernya tetap masih aktif, dipakai oleh SCADA, jadi tidak mengganggu SCADA, tapi dipasang serial dengan transducer, dipasang power meter. Artinya dari kebutuhan ADS ini untuk mendapatkan data metering yang akurat itu dipasang power meter. Nanti SCADA itu mau ganti, oh saya nggak usah lagi pakai transducer karena sudah ada power meter, itu memang itu pekerjaan SCADA. Jadi teman-teman SCADA itu sudah disiapkan power meter, kalau dia mau menggunakan power meternya silakan, tapi tidak masuk dalam pekerjaan mengganti transducer. Karena kalau mengganti transducer itu kan berarti kan ada SCADA yang harus di komisioner lagi, poin meteringnya lagi kan seperti itu. Jadi ini yang akan masuk. Cuma ada pekerjaan pemasangan power meter untuk lokasi GRTU yang masih ada transducernya. Nah, kemudian juga ada pemasang panel. Nah, panel ini juga kondisional. Kalau di lokasi itu tidak ada panel existing yang bisa menempatkan perangkat-perangkat peralatan proteksi, maka itu dipasang panel. Kalau ada, berarti dia dipasangnya di panel existing. Jadi ada juga yang di sini contoh tidak ada panel ya, hanya ada yang di nomor 2 dan seterusnya. Gitu. Kemudian ada pekerjaan integrasi IC proteksi existing. Nah, jadi ada juga proteksi existing ini, maksudnya gini, ada relay yang sudah numerik yang existing, jadi nggak perlu ada penggantian, tapi relay ini nanti dihubungkan ke controller, sehingga ada jasa integrasi dari relay existing ke controller. Gitu Pak. Otomatis yang aksesoris kabel ini kalau ada panel berarti ada penarikan kabel AC/DC, kalau nggak ada panel berarti nggak perlu, gitu kan? Kalau ada pasang relay berarti ada penarikan kabel CTPT, kalau nggak ada pemasang relay berarti nggak perlu, kan gitu Pak. Kemudian jika ada target, jadi yang disebut target itu trafo Pak. Jadi trafo itu menjadi target ya, trafo itu menjadi target. Kalau di lokasi itu tidak ada target, maka tidak diperlu penarikan kabel tripping target. Nah nanti itu kita kita data ada nanti di BOP-nya, setiap gate itu ada pekerjaan apa saja, itu nanti akan ada informasinya, sehingga bisa tergambarkan pekerjaannya, kebutuhan material dan sebagainya, itu nanti ada di BOP, gitu Pak. Nah kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan lainnya terkait dengan peralatan telkom, pemasangan HSR, pemasangan SFP, ataupun pemasangan GPS dan TV itu ada di lokasi mana gitu ya. Ini kami sudah punya datanya. Ini hanya kami memberikan gambaran bahwa skop pekerjaannya seperti ini loh. Gitu. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai pekerjaannya cuma sedikit kok. Udah tawar aja segini. Ambles nawarannya, tahu pekerjaannya banyak, di lapangan banyak permintaan. Ini nggak masuk dalam skop ini, kerja tambah dan sebagainya, itu nggak mau lah kayak gitu. Jadi ini Bapak-Bapak jangan sampai salah hitung pekerjaan sehingga pada saat dilakukan ternyata pekerjaannya nggak seperti bayangan ya, kayak gitu. Jadi banyak resistennya, banyak nyolak-nyolaknya gitu. Jangan sampai nanti seperti itu. Nah termasuk pengujian peralatan sistem ADS, ini ada komisioning dan sebagainya. Dan kalau misalnya GI itu adalah SAS, maka tidak ada pekerjaan penarikan wiring kabel status CB dan status pemisahan rel gitu ya. Ini ada pekerjaan integrasi. Halo. Ya. Teguh bocor.
Oh. Ya, nah tunggu bocor. Lanjut ya. Yang SAS itu ada kegiatan integrasi, ya, integrasi SAS ini di sini. Jadi data-data status CB open, status internal, kok butuh status CB open sih? Status CB open itu diperlukan untuk mengetahui kondisi target ini kondisi open atau tidak. Sebenarnya bisa lihat dari beban nol. Tapi kalau beban nol, kalau metriknya datanya lagi gangguan, kan dinyatakan bisa jadi dinyatakan nol gitu kan. Makanya harus di engage dengan status CB. Kalau status CB-nya masih close, ya seperti itu, ya artinya dia dinyatakan bahwa ini target ini masih nyambung, tinggal MW-nya memenuhi atau tidak, prioritasnya seperti apa, seperti itu. Jadi status CB di dalam sistem ADS ini diperlukan untuk memastikan CB-nya target open atau close. Jika dia open, maka dia akan masuk di ADS ini akan mencari target lain, gitu ya. Sementara status pemisah rel itu diperlukan adalah untuk memastikan jika terjadi perubahan operasi. Misalnya di satu GI bisa saja ada GI switching yang dia ada dua subsistem, indikasinya adalah opennya open. Kalau dia di rel 1 dia masuk sistem A, umpama gitu ya, di rel 2 masuk sistem B, atau trafo ini dipindah ke dari rel 1 ke rel 2. Kemudian yang satunya lagi bisa jadi pindah dari rel 2 ke rel 1. Nah, itu target ADS-nya akan berubah. Jangan sampai dia sudah beda subsistem tapi masih menjadi target enggak ngefek gitu kan, dibuang tapi nggak mempengaruhi di subsistem. Itulah salah satu kebutuhan kenapa ada pemisah rel diambil statusnya, adalah untuk memastikan si target ini sekarang ini benar-benar masuk di subsistem yang sekarang lagi masuk di monitor, contohnya sekarang Indramayu atau di luar Indramayu. Jadi bisa terpantau di operasinya itu tadi. Selama ini kita masih manual Pak. Misalnya, oke, trafo 1 tadinya masuk subsistem Indramayu, sekarang dipindah misalnya masuk ke subsistem sebelahnya, misalnya subsistem Delta Mas umpama gitu ya, masuk subsistem Delta Mas. Ini mainan switch di lapangan itu, oke, yang tadi target ini sekarang di off karena sudah nggak lagi masuk targetnya subsistem Indramayu. Nanti itu nggak mainan switch, jadi otomatis berdasarkan kondisi pemisahan. Inilah gambaran detailnya Pak, pekerjaan-pekerjaan yang saya ambil dari BOP. Nanti di BOP ada Pak. Cuman di sini di keluar tabel yang ambil beberapa sampling itu untuk memastikan bahwa jenis pekerjaannya seperti ini loh, kayak gitu. Yang ada di BOP. Jadi banyak perizinan pekerjaannya. Supaya jangan sampai salah nanti mengasumsikan pekerjaannya sederhana gitu ya. Oke, ini untuk desain sistem ADS-nya Pak. Desain sistem ADS-nya untuk ini kami bagi dua, konsep GI SAS sama konsep GI RTU. Yang contoh pertama adalah GI SAS. Nah, di GI SAS itu kan data yang ada itu status CB ataupun rel 1 itu kan masuk ke BCU Pak ya. Kemudian arus CTPT juga masuk ke BCU untuk metering. Nah, ini juga ada yang GI SAS tapi dia sebenarnya masih menggunakan power meter. Nah, ini juga bisa jadi dia masuk ke power meter. Kita anggaplah ini semuanya masuk BCU. Nah, BCU ini yang existing, nggak kotak-atik. Ini nggak kotak-atik. Nah, cuma dari BCU ini kan existingnya masuk ke gateway-nya SAS. Gateway-nya SAS itu kan ke masternya SCADA gitu ya, master SCADA. Nah, tapi untuk yang pengadaan pekerjaan ADS Indramayu ini berarti kalau GI-nya itu SAS untuk mendapatkan metering, karena setiap bayi nanti akan diambil meteringnya Pak. Di setiap bayi lah ya. Di setiap bayi itu Bapak bayangkan yang tadi ini. Nah, yang di sini itu kan setiap GI semua bayinya itu meteringnya diambil. Lewat mana? Kalau ada SAS berarti data dari SCADA, dari SAS. Satu CB-nya juga diambil, satu pemisahannya juga diambil. Makanya kalau ada GI SAS pekerjaannya hanya integrasi, nggak narik kabel, nggak wiring untuk status CB dan sebagainya. Itu ya. Jadi gambarannya kalau jumlah bayinya berapa? Kemarin nggak sempat saya ngitung jumlahnya berapa bayinya, ada berapa ratus gitu ya. Nah, ini tergambarkan nih kalau misalnya rata-rata ada 32 GI, satu GI itu misalnya ada berapa bayi? Misalnya 10 bayi berarti ada 300-an bayi. Gitu ya. Saya lanjut.
konsentrator ini berupa gateway juga. Dia akan mengambil data dari SAS ya, pakai protokol 104, yaitu tadi metering, 1 CB open sama 100 pemecahan rel 12 open. Nah dari data ini dikumpulkan, jadi setiap GI nanti akan pasang data konsentrator ya berupa gateway. Ya, nanti dia akan kirim data ini ke controller A dan ke controller B secara bersamaan. Artinya si gateway ini ataupun data konsentrator ini dia harus multimaster. Terhadap berapa? 3. Karena dia harus bisa berkomunikasi ke gateway SAS, bisa berkomunikasi controller A dan controller B. Jadi minimal dia bisa berkomunikasi ke 3 master. Ya, seperti itu. Nanti controller A-nya ini akan mengolah semua data metering ya yang dibutuhkan. Data metering ini baik dari metering rumah, ini kan terpasang setiap GI Pak ya. Kalau di sini ada sumber IBT dan sebagainya itu kan akan printing. Intinya di sini akan diolah. Jika terjadi kontingensi dan sebagainya, nah untuk kontingensinya Pak, kontingensi itu yang menginisiasi bekerjanya ADS, itu kontingensi. Nah, kontingensi itu bisa berupa status hijauan tadi, yang misalnya ada N-2 Thailand ataupun N-2 IBT, itu diambil dari status CB. Jadi kalau misalnya tahu IBT-nya 2 ini open dari mana? Dari status CB. Ini bukan ngambil dari SAS. Kalau misalnya yang kontingensi tadi, karena adanya kebutuhan kecepatan proses. Kalau dari SAS kan bisa modelnya bisa mungkin berapa detik gitu kan. Kalau ini harus respon. Jadi 10 respon aja harus respon, harus dapat dan harus diproses di sini. Nah untuk yang ini setiap kontingensi yang tadi Pak itu ditarik langsung ke perangkat master trip. Namanya ada master trip ya. Nanti ada penguasaan master trip. Ini master trip ini bisa berupa DIDO ya, berupa DIDO yang digital inputnya bisa untuk diambil buat status CB ataupun kontingensi, outputnya buat mentripkan target. Ya. Oh ya. Oh iya. Nah, Bapak Ibu saya izin dulu keluar ya di panggil Pak ya untuk saya jadi acara tetap berlanjut Pak Jenal, ada Pak Presiden untuk penjelasan teknis ya, mudah-mudahan bisa selesai sebelum lebaran ya, mudah-mudahan. Tapi kalau belum puas belum apa sih lanjut aja sampai ini jelas gitu ya. Nah ini katanya wajah-wajahnya bingung tuh, jangan apa sih lama ya. Ya. Sambil jalan aja Pak ya. Kalau misalnya aja kalau pertanyaannya. Saya izin keluar dulu bentar ya. Ya. Baik Pak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja supaya nggak terlewat ya. Jadi di sistem ini ada kontrol A, kontrol B supaya antisipasi kalau ada gangguan di salah satu controller maka dia akan masih berfungsi gitu ya. Jadi sistem ADS ini ada dana. Nah sinyal trip ini dikeluarkan dari controller jika terjadi kontingensi, dia akan ngirim ke master trip ini Pak. Ke master trip baru akan mentripkan ke CB. Ini untuk SAS. Yang untuk SAS intinya pekerjaannya ada integrasi dari gateway SAS ke data konsentrator ataupun gateway-nya ADS ya. Nah dari sini kan ini paketan sistem ADS-nya ya, ada controller dan sebagainya. Dan juga ada pemasangan master trip di sini gitu ya. Master trip untuk tadi ketika ada kontingensi digital inputnya bisa dipakai. Kemudian untuk trippingnya ini lewat protokol kemudian dikirimkan ke rangkaian DDP. Kontingensi tadi dari mana Pak? Kalau kontingensi contoh seperti ini Pak. Nah ini yang disebut kontingensi seperti ini Pak. Jika ada kejadian trip CB, trip penghantar, misalnya terjadi, oh ini kontingensi N-2 baik penghantar Cibatu arah Mekarsari, itu disebut kontingensi N-2 baik penghantar Cibatu Mekarsari 12. Yang diambil adalah satu CB-nya Pak. Ya, satu CB open jika CB-nya ini open, baik yang ada di sisi Mekarsari Cibatu ataupun Mekarsari, kan dia bisa di crossing ya. Artinya bisa crossing itu kan tergantung relay-nya
pada saat ada gangguan dia mendeteksinya bisa jadi di sini relaynya nggak trip ataupun reclose, tapi di sini final trip. Tapi satu serikat kan udah ketutup kan. Nah, serikat keduanya tahu-tahu juga ikut-ikutan trip juga. Tapi misalnya yang serikat kedua enggak, ujung sini sama ujung sini trip. Sementara serikat satu cuma satunya trip, yang sebelah sini enggak trip. Itu kan makanya harus diambil 4 CD tadi supaya memastikan bahwa dibikin OR ataupun kondisi OR ya, istilahnya mana yang pokoknya dua-duanya dinyatakan trip. Itu ngambilnya status CD Pak. Jadi status CD itu yang nanti masuk ke perangkat ini DIDO-nya ini Pak, yang disebut ya perangkat master trip. Master trip itu isinya ID yang punya fungsi input dan output. Ya. Jadi kan disampaikan ini moral. Tadi kan disampaikan nggak boleh ambil dari status di Kata di SAS. Jadi harus ambil dari. Ya, jadi gini. Baik, ini kan banyak. Satu CD-CD yang ada di sini itu diambil, ya, diambil semuanya. Tapi tidak semuanya ini menjadi penyebab dari dianggap inisiasi gangguan. Betul Pak. Jadi CD yang lain diambil, CD open yang lain itu diambil dari SCADA. Tapi karena sifatnya dia cuma buat memastikan operasionalnya saja. Operasionalnya, trafonya ini kan trafo jadi target. Oh trafo ini kondisinya apa? Oh kondisinya open. Kalau open jangan jadi target dong. Cari target trafo lain. Itu kan tidak butuh kecepatan. Gitu Pak ya. Karena walaupun delay 3 detik, misal open nih 3 detik, pada saat CD-nya open nggak ngaruh. Nggak ada sistem ADIS yang bekerja karena itu tidak kategori kontingensi. Jika ini misalnya kategori kontingensi, misalnya ini ya kategori kontingensi, maka yang satu CD ini walaupun diambilnya statusnya buat open, oke, ini saya ambil juga langsung tarik statusnya tanpa SCADA, ya tanpa SCADA. Nanti akan dikasih tahu Pak titik-titik mana yang menjadi kontingensi. Di luar kontingensi itu ngambilnya dari SCADA. Ya. Ini Pak, mau nanya Pak, untuk subsistem drama ini kan ada di pembangkit Pak, yang drama itu kemudian ada jadi luhur kan ya? Ya. Misalnya secara sistem kan IPV atau Indonesia Power atau sekarang Nusantara Power dia punya sistem nge-lock sendiri Pak untuk izin untuk kemasan sekarang. Apakah sudah dipertimbangkan pada dalam sistem ini Pak? Ya. Itu kendala yang kadang-kadang sebelumnya seperti itu juga Pak? Di sisi pembangkitnya ya. Ya, pembangkit. Kalau di GI mungkin tidak ada masalah. Di GI provinsi. Ya. Kebetulan di sisi pembangkitnya itu, ya, kebetulan ya, tidak ada konsep OGS. OGS itu artinya apa? Skema yang mengaktifkan unit pembangkit. Jadi pembangkit ini butuhnya apa aja sih? Cuma dia itu meteringnya pembangkit. Oh. Iya, ya nggak sampai ke sana pekerjaannya. Jadi materi pembangkit dapat dari mana? Dapat dari bisa dari SAS. Kalau G-nya RTU dari voltmeter. Kalau misalnya dari voltmeter, misalnya contoh nih, mana Indramayu? Nah misalnya nih Indramayu, nih Indramayu ya. Oh, yang bawah ya. Nah, PLTU Indramayu. PLTU Indramayu kan ada GI-nya Pak. Jadi kita cukup di GI-nya saja. Dari BCB. Nggak usah di BCB kan tidak ada pekerjaan yang memberikan pembangkit. Nggak usah sampai ke BCB. Jadi cukup di GI-nya saja. Karena di GI-nya sendiri kan kita bisa dapat data meternya pembangkit. Betul Pak. Jadi nggak sampai pekerjaan di lokasi GI pembangkit. Di lokasi pembangkit enggak. Hanya di GI pembangkitnya yang masuk dalam asetnya transmisi. Betul Pak ya? Nah ini lanjut Pak. Jadi dari penjelasan desain tadi kan itu islanding atau ada itu bekerja ketika frekuensi sudah sekitar 48,3 Hz ya. Nah kalau kasusnya ini over frekuensi Pak, 54 atau sekian, misalnya sudah over speed, ini didesain ada ini apa namanya sudah mengcover itu Pak. Oke. Jadi untuk kondisi over frekuensi itu kan nanti akan berdampak
apa? Trik pembangkit kan? Kalau berdampak kepada triknya pembangkit, berarti ada runtutan. Jadi kalau misalnya terjadi overfrekuensi ini, kan overfrekuensi misalnya kan karena kehilangan beban besar ya. Karena beban besar saat itu sistem ya, kita bicara sistem dulu ya. Kan kalau frekuensi kan kaitannya bukan di proses sistem tapi di sistem. Sistem mengalami overfrekuensi, artinya semua sistem jalan merasakan itu. Mana duluan yang kerja tergantung sensitivitas si pembangkit. Dia kan? Iya, nggak masuk dalam skema ini. Jadi bisa jadi ada pembangkit yang menurut grid code dia harus trip di atas 52 Hz. Tapi ada juga yang pembangkit yang lama-lama gitu ya, 51,5 udah kerja. Udah nggak bisa, Pak, kemampuannya cuma sampai 51,5 Hz, yang lama gitu. Pembangkit itu trip. Kalau ada pembangkit yang trip kan otomatis yang dari over jadi under kan. Tapi under berdasarkan oleh semua sistem. Nah, relay frekuensi yang sifatnya over ataupun under itu adalah menggunakan relay under frekuensi yang berada di sistem. Itu nggak masuk dalam setiap pekerjaan setiap pekerjaan ADS nggak masuk. ADS itu hanya tinggal menunggu. Misalnya contoh island akibat dari kondisi island akibat dari kondisi frekuensi turun. Jadi pas frekuensi turun itu kan kami sudah pasang namanya UFR tahapan supaya mengimbangkan pembangkit. Jadi dibuang-buang itu dibuang. Nah bisa jadi UFR tahapan ini ya misalnya banyak target yang diblok supaya nggak padam gitu kan. Kan biasanya sama teman-teman yang kinerjanya jangan sampai padamin itu distribusi juga berbeda aliran nih. Ada yang diblok-blokin gitu sama kita sehingga kuotanya kurang. Kalau kuotanya cukup dia akan balik lagi naik ke frekuensi. Tapi kalau kuotanya nggak cukup misalnya nih turun terus sampai mendekati island, si ADS ini perannya di mana sih? ADS ini perannya adalah pada saat di frekuensi 48,4 itu kan kondisi terakhir. Kemudian 48,3 itu island di frekuensi tahap pertama island gitu ya. Pada saat jadi island ini akan menginisiat ADS untuk mentripkan beban-beban. ADS ini kapan menyiapkan beban? Di frekuensi sebelum 48,3. Jadi pada saat kondisi terakhir dia akan mantau terus. Oh bebannya sekarang tinggal sekian. Pada saat sudah mendekati 48,4 sudah di 48,4 sudah terakhir tuh buang-buang beban. Nah ADS ini kan responnya harus cepat. Oh saya sekarang lihat pembangkit itu 700 MW bebannya gitu kan. Dari SCADA kan kalau SCADA boleh dibilang ya istilahnya memang pembangkit itu nggak berubah gitu ya. Kemudian untuk metering yang ngambil dari SAS makanya kami ngambil dari SAS itu kan kecepatannya udah tinggi sekarang SAS itu kan, atau dari core meter, jadi nggak dari transducer, misalnya dari core meter ngambil langsung itu kan responnya juga cepat. Nah di posisi terakhir itulah ADS ini berperan sebelum terjadi island dia sudah menyiapkan saya harus buang berapa, kapan dia buang kalau wafer island kerja. Jadi wafer islandnya tuh wafer pasangan siapa? Pasangan yang existing, jadi bukan pasangan di ADS ini. Jadi dia hanya men-trigger wafer island ini men-trigger island yang terjadi. Saya trigger nih, kamu dinyakin buangan beban, jangan dulu dibuang. Kalau wafer islandnya sudah kerja, baru kamu buang. Nah disitulah perannya ADS di situ Pak. Bukan menyiapkan jika terjadi perubahan frekuensi di atas ataupun di bawah, itu nggak masuk dalam scope ini. Tapi kalau sudah terjadi island, sebelum terjadi island, dia sudah menyiapkan beban. Pada saat terjadi island, diinitiate oleh relay wafer existing. Itu harus berhasil. Kenapa berhasil? Karena itu sudah menyiapkan lepasan bebannya harus samakan dengan pembangkitan. Nah itu peran ADS di situ. Itu Pak ya. Jadi nggak ada hubungan dengan kondisi perubahan frekuensi baik over ataupun under di skema ini. Oke, ada lagi Pak? Ya nanti saya tanya ke Ade ya. Mudah-mudahan sih bisa di-share karena ini memang menjadi panduan. Share ya? Kalau saya nggak dengerin, bacanya juga bingung. Ekspornya ini. Ada rekaman juga. Mobil kamarnya. Oke.
Baik Pak, ini untuk kelompok GI atau GI SAS pekerjaan sistem ADSN seperti ini. Nah nanti mungkin tantangannya adalah integrasi. Nah integrasi itu teman-teman ada akan siap mensupervisi kira-kira kebutuhannya apa saja. Gitu. Nanti akan ada pendampingan. Kenapa? Karena ini kan SCADA ini kan sudah beroperasi kan di SAS-nya ini. Nah jangan sampai pekerjaan ini menjadikan ada keperluan poin-poin SCADA lagi gitu gara-gara ada penambahan addressing buat kebutuhan ADS. Nah makanya nanti diarahkan, ya Pak, ini mappingnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga tidak sampai mengganggu pengiriman data ke master SCADA. Nah, itu ada pendampingan. Sehingga Bapak ya, tentu kalau ada pendampingan, oh mapping ini berarti artinya bisa dilakukan mapping di gateway-nya, ya di bawah pendampingan SCADA. Tentunya harus ada orang yang expert makanya di konsep ADS ini itu harus menggandeng orang yang ngerti SCADA, SAS gitu ya. Baik nanti ya tentunya lah pasti lah karena kan ini akan ada mapping-mappingan dari sini ke controller dan sebagainya gitu ya. Ini ada pasti dan tentunya juga ada yang memahami mapping yang ada di gateway ataupun di SAS. Oke, itu untuk yang bisa. Sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Mau tanya Pak, ini kan berarti kita dari scope ADS awal itu pengambilan data di data konsentrator ADS dari gateway SAS Pak. Ya. Itu nanti data-data itu merupakan dari PLN ya kita diberikan atau gimana Pak? Karena kan terus terang pasti kan di Gardu itu terus beraneka-ragam brand lah ya seperti itu. Ya. Apakah datanya nanti berupa STP file atau apa itu jadi diberikan oleh PLN ya Pak? Iya. Nanti akan diberikan Pak. Akan diberikan supaya ini data ini bisa istilahnya ditambahkan. Sebenarnya data yang diperlukan untuk kebutuhan ADS ini itu tidak sebanyak yang data SAS ya, karena data SAS itu kan event relay juga kan masuk gitu ya. Ini nggak ada. Ini hanya butuh data metering Pak. Data metering itu cuma MW, arus, tegangan. Kalau frekuensi kan nggak perlu juga nggak apa-apa karena frekuensi kan bisa ngambil dari yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dan status CD open sama status terminal rel 1 2 open udah itu aja. Yang lain-lain nggak dibutuhkan. Oh berarti tidak semua data yang ada di gateway Enggak. diambil Pak ya? Enggak semua data yang di gateway. Jadi setiap byte itu boleh dibilang satu byte ya. Satu byte itu hanya butuh MW, M4, tegangan, arus. Kemudian status CD open, status misalnya open sama status open rel 1, rel 7 data aja setiap byte. Pak mau tanya Pak, ini kan terkait dengan gateway SAS existing Pak ya. Kalau melihat yang sekarang berarti kan gateway SAS existing itu sudah terkonek ke RCC Pak ya. Oh. Nah kalau saya belum tahu sih apakah memang berarti kan harus ada multi master lah kita pakainya ya. Nah, kalau misalkan gateway SAS itu belum ada multi master gimana ya? Ya. Itu memang bagian dari problem, tapi kita ada solusinya. Jika di GI itu SAS-nya atau gateway-nya tidak bisa multi master, maka datanya diambil dari master station, master SCADA. Yang selama ini Pak, yang kayak contoh kami itu bangun di Pesugihan yang konsepnya skala minimalis gitu ya. Itu Pesugihan ataupun kayak di proyeknya Bali kemarin buat KTC 20 itu semua data ambil dari master SCADA. Disiapkan oleh teman-teman PLN gitu ya, disiapkan nanti datanya master SCADA. Nah, cuma kalau di konsep subsistem ini kan liputannya semua GI. Kalau ngambil semuanya dari master SCADA, gangguan bubar, data hilang semua. Makanya konsepnya digeser. Untuk yang skala besar yang lewat anggaran investasi ini, data itu harus disiapkan dari GI. Jadi kalau ada gangguan di GI, cuma GI itu aja yang divalid, yang lainnya enggak. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, Pak di GI ini gimana? Kok nggak bisa nih? Ya kalau nggak bisa ya sudah. Berarti untuk GI ini sementara datanya dari master. Gitu. Kalau di GI yang lain bisa ya udah langsung dari GI. Nah tujuannya nanti ke depannya ada perbaikan yang di SAS yang ada di sini supaya meningkatkan. Jadi nanti
SCADA itu harus mensupport untuk kebutuhan ADS. Apa yang diperlukan untuk konsep kedepannya itu entah itu penggantian gateway SAS-nya atau seperti apa, itu nanti menjadi bagian dari planning ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak siap, langsung dari master. Jadi ada kombinasi. Prioritasnya dari gateway SAS prioritasnya. Nah nanti itu akan ketahuan di survei Pak. Ya, ketahuan di survei. Karena teman-teman juga kalau kondisi sekarang perangkat ini seperti apa kan lokasinya banyak ya tersebar. Ya mungkin belum tergambarkan, cuman yang jelas tergambarkannya adalah ada integrasi di setiap GI gitu ya. Nanti kalau di lapangan ternyata hasil surveinya ini bisa dipilih, oh yang ini langsung bisa, yang ini lewat master gitu. Ini menjadi bagian dari apa istilahnya next evaluasi kami ke depannya. Oke, ada lagi Pak? Oke, lanjut ya. Lanjut yang desain sistem ADS di GIRTU. Nah, di GIRTU otomatis tidak ada integrasi Pak. Tidak ada integrasi. Artinya apa? Di GIRTU jika di GIRTU itu masih ada transducer, maka dipasang power meter dengan spesifikasi yang memiliki modul Ethernet dan 16850. IC 16850. Tapi Bapak tidak mengganti transducernya, hanya serial saja gitu, karena itu bukan bagian dari pekerjaan SCADA. Nanti ke depannya teman-teman SCADA, oh ada format ini berarti bisa dipakai gitu ya. Itu menjadi bagian dari pekerjaan SCADA lah untuk pekerjaan ini. Namun jika di GRTU ini sudah ada formatter Pak. Nah formatter yang ada itu hanya untuk kebutuhan SCADA yang sekarang ini. Kemudian untuk yang kebutuhan ADS di mana? Kan SCADA kan pakai port serial untuk RTU-nya ya, pakai RS485 ataupun RS232 pakai. Sementara yang sistem ADS kan berbasis TCP/IP. Jadi untuk lokasi-lokasi GI yang sudah ada formatter, karena memang dulunya belum dipasang modul Ethernet, itu ditambahkan modul Ethernet. Nanti kami akan informasikan, oh di GI ini ada merek A. Berarti nanti disiapkan modul Ethernet merek A yang 1.850. Kalau mereknya B berarti disiapkan modul Ethernet yang merek B 1.850 seperti itu. Jadi jika ada formatter yang existing dan butuh modul Ethernet, maka mau nggak mau berdasarkan mereknya. Tapi kalau di situ lokasinya belum ada formatter, ada pasangan formatter baru, silakan bapak-bapak bawa formatter sendiri yang punya spesifikasi. Saya mau bawa merek A, saya mau bawa merek B, saya mau bawa merek C, silakan asal spesifikasinya terpenuhi. Itu bebas. Itu yang disubmit pada saat ada kebutuhan formatter yang satu set. Berarti submitnya silakan sesuai dengan formatter yang pengen direferensikan. Tapi kalau misalnya di sana sudah ada formatter, berarti memang beli modulnya harus sesuai dengan formatter yang sesuai dengan mereknya yang ada di situ. Ini di rumahnya waktu ada loh, di rumahnya. Ya? Di rumahnya Ada. Iya. Ada, nanti di BOP-nya akan detail Pak. Di BOP-nya akan detail, ada pengadaan modul ini akan diinformasikan. Di lokasi G ini ada formatter apa, butuh modul Ethernet berapa banyak. Jadi totalnya akan ada informasi. Itu Pak ya. Intinya formatter ini yang kebutuhan meteringnya dari formatter akan dikirim ke data konsentrator. Kemudian untuk status CD-nya, status CD maupun status pencahayaan rel juga mau jadi wiring Pak, masuk ke perangkat master trip tadi yang ID IO tadi yang difungsikan sebagai inputan juga. Nah, RTU ini akan ada pekerjaan wiring untuk status CD. Nah, kabel nggak? Kalau misalnya di situ ada panel RTU Pak ya. Nah, panel RTU kalau master tripnya ataupun ID IO-nya ini dipasang di panel RTU, nanti tinggal wiring internal. Jadi kan dari di panel RTU kan sudah ada terminasi dari baik ini untuk status CD open, untuk status pemisah rel gitu kan. Nanti tinggal connecting paralel di dalam satu panel. Jadi wiring internal. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya berarti butuh penarikan status kabel dari masing-masing
panel kontrol. Tapi kami coba itu hindari karena akan ada kebutuhan penerangan kabel yang banyak, ya kan? Dan juga jalur kabelnya jadi penuh. Yang kami alami di konteks yang sebelumnya, yang semuanya adalah pasang baru. Jadi kalau seolah-olah kayak pasang baru gitu, jadi kayak pasang baru. Nah seperti itu Pak. Untuk yang RTU ada pekerjaan pemasangan modul Ethernet network meter atau pemasangan core meter, ya. Dan ada wiring internal status CD open maupun pemisahan rel 1 open yang diparalel dari terminasinya RTU, ataupun kalau misalnya nggak ada ya penarikan langsung ke panel kontrol. Nanti akan didetailkan di BOQ. Karena di BOQ itu kami sudah memastikan dengan teman-teman di unit bahwa lokasi ini kondisinya seperti apa, memungkinkan ya itu dipasang di terminasi dan sebagainya. Nah di BOQ nanti akan ada jelas apakah ini ada penarikan kabel kontrol ataupun hanya wiring saja, itu nanti detailnya. Nah dari data ini nanti sama konsepnya, setelah konsentrator ataupun GP-nya ada ke arah sini sama, ke arah sininya sama, nggak ada perbedaan. Yang headset juga sama, dia looping mengikuti topologi ya dan sebagainya. Jadi hanya perbedaannya ada wiring internal ataupun penarikan kabel kontrol jika tidak ada yang bisa di wiring secara paralel dari terminasi RTU, dan ada pemasangan konektor ataupun modul Ethernet ya. Jika misalnya sudah ada konektor tapi belum ada. Dan ini tidak ada integrasi ya, karena memang tidak diintegrasikan, jadi murni ngambil dari perangkat baru ya, perangkat pasang baru. Kalau yang SAS pekerjaannya secara wiring tidak ada, tapi adanya integrasi. Kecuali kalau di lokasi itu ada, oh ini ada kontingensi, nah, itu baru tarik. Kalau nggak ada kontingensi di lokasi itu berarti nggak ada kerjaan apapun untuk menarikan kabel. Ya, begitu. Oke, sampai sini kira-kira ada gambaran. Nanti ada kami akan memaparkan uji hitungan TESA sebagai syarat untuk lulus. Jadi kami berharap di sini dari teman-teman handler itu terseleksi lewat apa? Lewat uji hitungan tes. Selain dari evaluasi teknis dari peralatan yang disubmit, ya. Peralatan yang ditawarkan, memenuhi spesifikasi atau tidak. Nah nanti kalau misalnya sudah dibuka untuk tendernya, bisa dibeli dokumennya, maka disitulah spesifikasi akan sudah tampil gitu. Kami tidak menunjukkan di sini karena ini cuma mau memberikan gambaran kerjanya apa aja, yang didadangkan itu peralatan apa aja gitu kan, yang bisa ditawarkan apa saja, skupnya itu mana saja, apa yang harus dilakukan dalam konsep ADS ini, itu meliputi skema-skema apa saja. Itu yang akan disampaikan di kesempatan ini, dan juga bagaimana metode pengujian hipotesnya supaya jauh-jauh hari sudah menyiapkan ya, misalnya oke, pembukaan nanti di awal Juli. Nah, mulai dari start sekarang silakan kami buka open diskusi kalau misalnya mau nanti apa istilahnya, ini seperti apa sistemnya, seperti apa dan sebagainya gitu ya, silakan nanti. Kalau nggak siap sekarang masih ada kesempatan yang berikutnya. Tapi kami harapkan Mbak ya, Bapak siap nggak siap besok ikut biar tahu kayak gimana, ikut sampai ujung itu kontes, walaupun datang belum bisa ngapa-ngapain, tapi tahu gitu kontesnya kayak gimana gitu, supaya nanti ada persiapan untuk berikutnya gitu. Untuk berikutnya, oke, saya besok kemungkinan besar saya nggak lulus nih, tapi saya harus tahu kayak gimana sih metode uji kontesnya gitu kan, sampai melihat yang sudah vendor-vendor lain yang sudah siap, dia menampilkan simulasi ADS-nya seperti apa, seperti itu ya. Oh seperti ini ya, kesempatan masih ada lagi untuk berikutnya, tapi berharap nggak cuma beli dokumen dengar-dengar gitu doang, tapi nggak mau sampai ikut terjun gitu kan. Kan ada 2030, nggak siap tahun ini masih ada kesempatan tahun berikut. Ya kalau bisa sih banyak brand yang bisa ikut serta gitu kan, biar kami juga nyaman, apa istilahnya,
banyak teknologi yang bisa diserap di sistemnya Jamali seperti itu ya. Jadi masalahnya ada. Nah berharap di video kontes ini walaupun Pak kami masih belum siap minta waktu kan masih ada kesempatan berikutnya, cuma silakan ikut sampai sebisa mungkin ikut di video kontes biar tahu metodenya kayak gimana. Nanti dicoba lagi yang buat berikutnya, wah masih gagal, dicoba lagi buat berikutnya sampai berhasil. Artinya apa? Kalau simulasi yang skala kecil saja itu tidak bisa, gimana membangunnya gede gitu kan? Itu kan tantangan kami kan di sana Pak. Jangan sampai kami dapat vendor yang kecil begini aja, kok nggak bisa nggak paham gimana kalau Bapak nanti cerita yang di sub ini, kok begitu banyaknya skema-skema gitu, kayak contoh skema-skema yang ini gitu Pak. Nah ini skemanya banyak banget, ada beberapa skema seperti ini. Nah, ini mesti memang kan dibilang ADS itu mahal, ya kayak begini karena memang dibayar mahal untuk idenya membuat logik-logik dan algoritma dan sebagainya, karena memang itu menjadi tujuan kami adalah kami mendapatkan sistem ADS yang adaptif, yang dinamis, perubahannya nggak perlu bongkar pasang, cukup mengubah logik dan sebagainya. Seperti itu Pak. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke sesi berikutnya. Cuma nanti jam nanti jam 11-an ada Pak Lukman, mungkin kami ambil 15 menit pertama dulu. Ada yang disampaikan untuk ya udah sekarang dulu ya, berarti nanti habis itu kami lanjut lagi gitu ya Mas Lukman ya. Iya, bagaimana? Oke. Ya silakan dulu deh. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kalian insurans sudah ada belum? Dari kalian ada 2 orang. Tadi Pak Lukman saya diganti mewakili Pak Imam Pak. Oh ya Pak ya. Jadi perkenalkan Pak, saya Lukman Pak dari bidang konstruksi. Ya, di bidang konstruksi yang terkait kontrak, yaitu kontrak dimonitor oleh kami Pak di bagian telepon ya, pengendalian konstruksi. Jadi dari teman-teman kalian insurance ya, ini rencananya akan memaparkan beberapa produk yang terkait asuransi pekerjaan ya. Karena memang di kami kita konsep terkait asuransi pekerjaan. Jadi kontrak-kontrak yang ada di kami ya, itu biasanya nantinya akan ada 2 asuransi atau 2 jaminan pekerjaan, biasanya jaminan pelaksanaan dan juga asuransi pekerjaan. Nah ini dari Badan Insurance ya, itu BLN ya, akan mencoba untuk memaparkan beberapa produk-produk yang mungkin akan bisa dipakai ya di teman-teman sekalian untuk mendukung pelanggaran pekerjaan. Mungkin dipersilakan waktu dan tempatnya dari Badan Insurance. Sudah siap, silakan. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami dari PLN Insurance Cabang Semarang, saya mewakili Pak Imam. Pak Imam saat ini belum bisa hadir dalam Zoom. Pak Lukman mohon maaf karena ada beberapa keperluan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelumnya karena ini lumayan bedakan ya Pak Lukman, saya mau izin bertanya dulu, peserta ini dari mana aja ya Pak Lukman? Pesertanya banyak sih, ini ada beberapa rekanan dari UT2P yang biasa bersama dengan UT2P. Jadi ada yang sudah pernah dan mungkin akan mendapatkan pekerjaan juga, ini juga dan ada yang sudah pakai juga kalau nggak salah ya. Ada Pak Wawan ya? Nggak salah Pak Wawan sudah pakai ya? Pak Wawan dari PT apa Pak? Niat apa? Citra Wahana ya? Kalau nggak salah ya? Citra Wahana sekarang ya? Iya, betul. Iya betul. Pak Wawan sudah pakai produk kami Pak. Jadi itu ada banyak ya dari usaha-usaha yang di UT2P. Kemudian lagi kumpul di offline banyak sekali di sini. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Lukman. Berarti ini kesempatan yang tidak boleh saya
Izinkan saya memaparkan beberapa produk asuransi perisai listrik nasional. Nah, sebelum saya memaparkan produk-produk asuransi perisai listrik nasional, izinkan kami juga ingin memperkenalkan perusahaan yang saat ini tempat kami bekerja. Ya, namanya adalah asuransi perisai listrik nasional. Kenapa namanya asuransi PLN ya? Karena kami adalah merupakan anak usaha dari Gapen PLN Persero. Jadi sebagian besar atau tepatnya 97% saham kami adalah milik Gapen PLN bagi sekalian. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sebelumnya familiar dengan nama kami sebelumnya, yaitu PT Tujuh Kresna Pratama. Betul Bapak Ibu, kami rebranding yang sebelumnya dari nama kami Tujuh Kresna Pratama menjadi asuransi perisai listrik nasional pada tahun 2020. Nah, tepat pada tahun 2020 saham kami diakuisisi oleh Gapen PLN Persero sebesar 97%. Nah, singkatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang-panjang, tapi Bapak Ibu bisa mengakses di web kami di www.plninsurance.co.id. Informasinya sangat lengkap dari mulai sejarah, visi misi perusahaan hingga produk-produk yang kami miliki. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin memaparkan produk yang pertama, yaitu produk bank garansi. Ya, mungkin Bapak Ibu vendor saat ini sudah sangat familiar dengan bank garansi karena setiap maaf, Ibu ini bisa ini apa? Tampilkan full screen. Full screen Pak? Iya. Oh iya, bisa Pak. Apakah sudah oke? Sudah ya? Baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian pastinya sudah familiar dan sudah sangat mengenal apa itu bank garansi. Nah, salah satu produk saat ini yang kami miliki, produk unggulan kami adalah bank garansi ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kami mengeluarkan bank garansi dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan hingga jaminan pramuka. Nah, pastinya Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya ya, mungkin buat Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan insurance dalam pembentukan bank garansi, apa sih sebenarnya peran asuransi dalam menerbitkan bank garansi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, peran asuransi di sini adalah sebagai penjamin ya Bapak Ibu. Nah, di sini tampilan yang saat ini Bapak Ibu sedang saksikan atau kami tampilkan ini adalah alur bagaimana bank garansi bekerja, yaitu di sini bisa menggambarkan ada obligasi, ada prinsipal. Obligasi dalam hal ini adalah pemberi kerja atau PLN dalam hal ini. Kemudian prinsipal adalah Bapak Ibu vendor. Kemudian bank garansi itu adalah fungsinya bagi kami adalah menjamin integritas prinsipal ya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kontraktor apabila terjadi prestasi atau pekerjaan tidak selesai, putus kontrak. Nah, disitulah prestasi terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hal ini OBC berhak mengklaim nilai semua bank garansi. Biasanya kalau jaminan pelaksanaan kalau nggak tahu 5% dari nilai kontrak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam alur klaim bank garansi ini, peran asuransi adalah mengganti terlebih dahulu klaim bank garansi kepada PLN melalui bank. Jadi kami punya rekanan kan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir nanti jaminan uang yang kami keluarkan adalah tetap dari bank yang kami keluarkan. Dalam hal ini bank BCA, bank BOR-nya dan bank BPR. Kemudian peran kami dalam klaim bank garansi ini adalah mengalami terlebih dahulu ya membayar Atau namanya siapa yang bagaimana apa hal yang timbul antara
penjamin atau pihak asuransi. Nah, dari principal memiliki kewajiban yang namanya payment subrogation ya sekalian. Ini sangat penting kami informasikan di awal bahwa dalam sistem penggaransi ada namanya surat komitmen yang berbeda sekalian, yaitu komitmen antara kami dengan principal. Karena kami menjamin ya, dalam hal ini menjamin integritas principal di hadapan PLN. Ini PLN tolong dilihat kerjaan aja nih, bagus kok ini saya jamin. Nah ternyata kok tidak sesuai harapan atau prestasi. Nah maka timbullah yang namanya kewajiban principal terhadap sureksi, yaitu payment subrogation. Biasanya dituangkan dalam surat pernyataan sanggupan untuk membayar ganti rugi yang ditandatangani oleh pihak principal. Dalam hal ini kita vendor itu Bapak Ibu sekalian, kemudian biasanya dinotarilkan dan ditandatangani oleh direktur atau komisaris. Ini terkait pihak-pihak yang terlibat dan alur dalam penggarasi. Nah, salah satu peran kami dan Bapak Ibu sekalian dalam penerbitan penggarasi ini, mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum terinfo terkait tentang penggarasi. Jadi, peran asuransi adalah membackup risiko dalam hal operasional. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian mungkin sering menggunakan garansi yang mewajibkan seorang jaminan atau jaminan atau apa istilahnya dana yang dibutuhkan di rekening atau di dalam bisa sih nunggu talon konsentrator loh. Di kami, antara kami konsentrator menang konsentrator nek island butuh konsentrator ya telu ya semua tidak akan digunakan secara atau kepala dia udah sing aktif kan people kamu enggak kan ke sono cover kan ini sono terus apa outputnya itu kan lebih nih gini nih ADS terus sono perhitungannya lah terus bisa lah ngomong cuman kan masiman kan harus pecah-pecah kan siji padahal siji berotasi kan telu berarti siji telu kali telu bisa di sini total biaya jaringan itu terkoneksi itu maupun. Nah, perlu diketahui juga sekalian bahwa ada komponen biaya, yaitu biaya premi dan biaya profesi. Bapak Ibu harus ketahui, biaya premi di sini adalah biaya yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian untuk dibayarkan ke pihak insurance atau penjamin. Sedangkan biaya profesi bank adalah biaya yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian untuk bank penerbit jaminan tersebut. Juga ada dua komponen biaya sekalian, yaitu biaya premi dan juga biaya profesi. Nah, dalam hal ini tapi kalau begitu akeh soalnya terpulang 70 kafe ini langsung 150 kafe ya Pak? Ya 150 kafe ini langsung biasanya nih Bapak Ibu saya mohon koreksi kalau saya salah. Dalam penerbitan regulasi apabila nasabah datang langsung biasanya ke bank, itu ada yang namanya survei 28 GI wis GGN tuh. Nah, kalau dalam hal ini contohnya mulai dari sanksi lah berarti misalnya ya orang sanksi lah mungkin sebenarnya sanksi soalnya sanksi soalnya saya kan tempatnya kan saya cepat. Nah
di Jawa Dalam Barat itu hal kan ini peran insurans masuk atau sejam per jam langsung pindah, sejam per adalah jam pindah. memberikan sekolah tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, Di sistem mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, kontraknya berapa sih Mbak? Dan bertekanannya apa saja? Terus kalau mau mengajukan integrasi integrasi DP ini sama Pak. Nah, untuk sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, berikut adalah daftar Integrasi penerbit jaminan asuransi yang sudah ditunjuk oleh nah, integrasi ini si kampas itu tinggal letak reporte wes datanya itu apa nah sing anu liya kayak ngopo dalam hal ini mirroring adalah bank nomor 1 yang dilanggar oleh PLN sebagai bank penerbit jaminan terkoreksi. Jadi tidak perlu khawatir menggaransinya ditolak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk dokumen kelengkapan nomor dan garansinya adalah form permohonan jaminan, kemudian form permohonan jaminan terdiri dari ke asuransi dan bank, kemudian form PKMBR, kemudian dokumen PKS apabila untuk menggaransi jaminan penawaran, kemudian surat penunjukan rumah dan dokumen kontrak disertakan apabila terjadi pelaksanaan dan kontrak. Nah, syarat-syarat kelengkapannya adalah terdiri dari kos perusahaan, kemudian company profile, laporan keuangan yang auditif, kemudian data pengalaman kerja, kemudian amandemen untuk pengajuan dokumen perpanjangan, kemudian dokumen laporan sebelum dalam pengajuan perpanjangan, kemudian progress report untuk pekerjaan seperti sudah kami butuhkan dalam analisa pengajuan dalam garansi. Nah, di sini adalah beberapa yang kami sudah PKS-kan dengan bank yang sudah kami langgar. Nah, ini yang pertama adalah bank BTS. Ini sudah setelah nanti boleh Bapak Ibu sekalian apabila menginginkan partisipasinya nanti akan izin saya akan share ke mungkin ke PIC atau boleh nanti saya dipanggil ke telepon Bapak Ibu sekalian ke WhatsApp gitu ya. Nah, berikut adalah rekomendasi antara asuransi PLN dengan bank rakyat Indonesia atau bank. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tentunya sudah terkena